Magister Ilmu Hukum Unisula serta staf dari Magister Ilmu Hukum Unisula yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di dalam program eh, webinar ya tentang promosi Magister Ilmu Hukum Unisula. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi terakhir yang nantinya kita akan menantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari program Magister Ilmu Hukum sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam webinar ini dalam rangka untuk eh, mendengarkan program kami, yaitu program rekognisi pembelajaran lampau, di mana program rekognisi pembelajaran lampau ini merupakan suatu program yang telah dilaksanakan oleh Magister Ilmu Hukum, ya sudah eh, ketiga kalinya program ini dilaksanakan. Jadi untuk program ini merupakan sebuah implementasi dari program Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, ya. Jadi bukan hanya di Unisula saja untuk program RPL ini dilaksanakan, banyak juga universitas-universitas yang lain melaksanakan program RPL ini, ya. Adapun salah satu persyaratannya adalah untuk penyelenggara program rekognisi pembelajaran lampau ini harus memiliki sebuah kualitas, ya dari akreditasi yang eh, mempunyai standarisasi unggul. Ya, jadi kita menceritakan dulu, kalau dulu kualitas sistem pembelajaran perguruan tinggi itu paradigmanya penilaiannya adalah A, B, dan C. Sekarang ini penilaiannya untuk kualitas C itu programnya sekarang baik, ya untuk kualitas B baik sekali dan untuk akreditasi A kualitasnya unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan terkait dengan institusi kami, Magister Ilmu Hukum, ini berdiri pada tahun 2001. Jadi kurang lebih Magister Ilmu Hukum ini sudah berusia kurang lebih dari 23 tahun, ya, di mana mendapatkan eh, legitimasi berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas nomor 2613 tahun 2001, ya, di mana itu tanggal 30 Maret eh, program Magister Ilmu Hukum berdiri. Kemudian program Magister Ilmu Hukum ini alhamdulillah sejak tahun 2012 ini telah mendapatkan akreditasi unggul, ya. Kalau dulu mungkin akreditasinya A, dan kita telah melaksanakan reakreditasi pada tahun 2022 dan Mohon izin ini untuk akreditasinya masih unggul. ya. Lalu selain akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, Magister Ilmu Hukum juga telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Internasional yang bernama ASIK, ya, dan itu berpusat di Inggris, di mana pada tahun 2021 Badan Akreditasi ini melakukan akreditasi atau uji kualitas di Magister Ilmu Hukum, dan alhamdulillah untuk penilaian dari akreditasi internasional ini di Magister Ilmu Hukum telah terakreditasi Premier, ya.
Jadi selain sudah diakui oleh BAN PT, kita terakreditasi unggul, juga kita sudah terakreditasi eh, dengan penilaian Premier. Nah, untuk mekanisme akreditasi sendiri itu dilihat dari beberapa faktor. Salah satu contohnya adalah bagaimana sarana prasarana di Magister Ilmu Hukum itu apakah telah memenuhi standarisasi internasional atau belum. Nah, karena akreditasi kami sudah unggul, ya ini tercipta berkat sarana prasarana pembelajaran perkuliahan itu sudah dinyatakan layak dan melebihi daripada standarisasi yang telah ditetapkan oleh apa namanya oleh lembaga akreditasi tersebut. Selain itu juga hampir 100%, ya bukan hampir tetapi sudah 100% dosen, pengajar, penguji, dan pengampu mata kuliah di tempat kami itu bergelar doktor. Ya, dan 20%-nya dari doktor itu adalah bergelar profesor. Jadi secara kualitas pengajar di Magister Ilmu Hukum sudah kompeten. Artinya di tempat kami tidak ada lagi dosen dengan kompetensi lulusan S2, tetapi sudah S3 dan profesor semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan eh, jalur RPL mengenai rekognisi pembelajaran lampau, ini diberlakukan sebagai langkah upaya untuk peningkatan SDM di bidang apa namanya mahasiswa yang telah berkarya. Ya, salah satu contoh dan salah satu cirinya adalah ada syarat minimal telah bekerja selama 1 tahun. Ya, ini dibuktikan dengan adanya SK dari mahasiswa, calon mahasiswa yang akan masuk di tempat kami. Ya, jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian ada model konversi mata kuliah, jadi mata kuliahnya itu nanti akan dikonversi, tetapi kalau untuk program rekognisi pembelajaran lampau, maka yang dikonversi adalah sertifikat kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Ya, salah satu contoh adalah misalnya dari Bapak Ibu berprofesi sebagai seorang polisi, maka untuk syarat tambahannya harus melampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai anggota kepolisian. Ya. Yang kedua, adanya sertifikat kompetensi dari institusi Bapak Ibu. Misalnya dari kepolisian ada sertifikasi tentang penyidik, kemudian penugasan Bapak Ibu di suatu apa suatu kelembagaan, misalnya ada SK menjadi Kasat Intel, Kasat Lantas ataupun bertugas sebagai penyidik. Ya, jadi itu nanti akan kita konversikan. Artinya kita konversikan mata kuliah di Magister Ilmu Hukum itu sebanyak 36 SKS. Ya, lalu ketika konversi itu, konversinya besarannya adalah 50% SKS, jadi nanti 50% SKS dari 36 SKS itu, berarti 18 SKS, nanti akan kita konversi dan langsung kita akan berikan nilai untuk itu. Ya, jadi kita berikan nilai sebanyak 18 SKS, kemudian 18 SKS selanjutnya tinggal melanjutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 18 SKS yang nanti Bapak Ibu akan lalui dalam pembelajaran itu kita kalkulasikan selama 6 bulan mata kuliah. Ya, jadi hanya sekitar 6 bulan saja Bapak Ibu nanti apa namanya Bapak Ibu nanti melaksanakan program itu dan 1 bulannya kita berikan waktu untuk menyelesaikan tesis. Tuh. Kemudian tadi ada pertanyaan muncul di di grup chat, apakah advokat bisa? Bisa. Lalu untuk advokat apa kompetensi yang bisa dilakukan konversi? Kompetensinya yang pertama adalah adanya sertifikat PKPA. Ya. Yang kedua, adanya berita acara sumpah. Itu nanti bisa difotokan dan juga kartu tanda advokat. Ya. Itu saja. Nanti ada syarat tambahan, misalnya
telah menangani perkara itu saya kira tidak perlu karena syaratnya hanya itu saja. Nanti ketika Bapak Ibu yang berprofesi sebagai advokat di mana telah masuk ke program RPL ini tidak perlu mengikuti mata kuliah yang telah Bapak Ibu apa namanya kuasai kompetensinya. Kayak misalnya sistem peradilan pidana. Itu Bapak Ibu sekalian sudah bisa sudah bisa mendapatkan nilai atas konversi itu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bekerja tidak di dunia hukum, misalnya sebagai karyawan swasta, mungkin bisa melampirkan syarat-syarat untuk pendaftaran apa namanya program RPL ini berupa eh, surat kontrak atau penandatanganan kontrak sebagai karyawan, ya, penandatanganan kontrak sebagai karyawan dan nanti itu dijadikan sebagai salah satu prasyarat untuk kompetensi atau ditambahkan lagi sertifikat pelatihan kerja ataupun sertifikat seminar-seminar kompetensi yang telah Bapak Ibu jalani atau telah Bapak Ibu ikuti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ini biasanya kita khususkan untuk apa namanya para penegak hukum, ya para penegak hukum. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga para karyawan pegawai swasta juga bisa untuk masuk grup RPL. Ya. Keunggulannya dari program RPL ini, ya mungkin bisa ditampilkan Mas slide tentang kena keunggulannya lagi. Ya, yang pertama akreditasinya adalah unggul. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, ya berasal dari institusi polisi ya ataupun jaksa berdasarkan aturan di apa namanya Kementerian eh, Kementerian RAB ya itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat atau jaksa misalnya Perja nomor 1 2020 bisa dipergunakan untuk percepatan kenaikan pangkat 4A bagi jaksa. Kemudian yang kedua, ketika berbicara tentang perkuliahan secara hybrid, ya perkuliahan secara hybrid bisa memilih perkuliahan secara online ataupun offline. Ya, misalnya Bapak Ibu berada di luar kota, saya lihat tadi ada yang dari Cilacap, maka tidak perlu datang ke Unisula untuk melaksanakan perkuliahan. Ya, ya, perkuliahan bisa dilakukan secara online. Ya. Dan yang ketiga, total untuk pembelajaran hanya 36 SKS. Apabila Bapak Ibu memilih program yang reguler, maka pelaksanaan perkuliahan bisa ditempuh dalam waktu 1 tahun 1 bulan. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti memilih program RPL, maka untuk perkuliahannya bisa dilakukan hanya dalam tempo waktu 7 bulan. Ya, jadi pembukaan perkuliahan di tempat kami masuknya bulan September. Kalau Bapak Ibu nanti mengambil program RPL, insya Allah bulan Maret 2025 akan wisuda. Ya. Kemudian untuk pembiayaannya ini relatif murah Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan dengan institusi yang lain, ya. Ketika berbicara tentang RPL, pembiayaannya hanya 40 juta dan itu sudah include biaya bimbingan, sudah include biaya tesis, ujian tesis, sudah include biaya proposal tesis. Dan 40 juta itu bisa dilakukan dengan cara mengangsur ya. Jadi awal mula pembayarannya pendaftaran itu 1 juta, kemudian SPP yang pertama 6 juta. Kalkulasi kita ketika per bulan pembayarannya 6 juta, nanti di akhir itu sudah eh, bisa dikatakan lunas. Ya. Ih, Dan keluar. ketika berbicara tentang advokat, ya, advokat itu eh, salah satu juga penegak hukum, ya, mungkin bisa dilakukan apa ketika sudah MH itu kan, ya, paling tidak kalau teken kuasa bayarannya jadi tambah daripada S1 saja gitu. Ya, dan
keunggulan di Magister Ilmu Hukum, kita mengutamakan kualitas dengan pelayanan dan memberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk ujian proposal dan ujian apa namanya tesis itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan metode online. Jadi Bapak Ibu yang berprofesi atau bekerja di luar daerah, misalnya daerah Semarang, mohon maaf Pak, saya mau online gimana Pak? Nanti kita atur, ya. Nanti kita atur dan untuk ujiannya sudah terinclude pembayarannya di 40 juta itu. Dan yang terakhir untuk jurnal, ya Bapak Ibu sekalian tidak perlu mencari jurnal yang terakreditasi untuk penyelesaian S2. Ya, kami sudah mempunyai jurnal, tinggal nanti ada pembayaran saja, kita akan carikan, kita alokasikan untuk publikasi jurnal yang nantinya akan Bapak Ibu ikuti. Jadi tidak seperti institusi yang lain di mana jurnalnya mahasiswa itu harus mencari sendiri, ya. Jurnalnya mahasiswa itu harus mencari link-link jurnal, ya, untuk dipublikasikan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ita Rosita, kalau yang bekerja sebagai komisioner di Komisi Informasi seperti apa untuk konversinya? Nanti tentu saja konversinya kita sesuaikan dengan kompetensi dari pekerjaan Bapak Ibu. Kalau misalnya bekerja di apa Komisi Informasi, mungkin konversinya pada mata kuliah yang penjurusannya hukum administrasi negara. Pada intinya, tetap kita akan prioritaskan untuk program RPL ini Bapak Ibu hanya menempuh 50% dari SKS yang telah kita tetapkan. Ya, hanya menempuh 50% dari uh, SKS yang kita tetapkan. Dan untuk pengingat bahwa program RPL ini merupakan program yang terakhir, ya, dalam pelaksanaannya. Karena apa? Sekarang ini telah muncul Permendikti nomor 53 tahun 2023 bahwa untuk program magister, ya, pasca sarjana sekarang ini sudah akan dikembalikan ke format 54 SKS. Jadi sudah tidak 36 SKS. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ini mau mengambil program magister, apalagi magister ilmu hukum, mungkin inilah saat yang tepat. Karena bulan Maret tahun 2025 Bapak Ibu sekalian sudah selesai melaksanakan perkuliahan untuk program magister ilmu hukum dan sudah bisa diwisuda. Nah, lalu pertanyaannya Pak, apakah wisudanya online? Tidak. Wisudanya tetap nanti akan diselenggarakan secara offline. Nanti Bapak Ibu bisa hadir di tempat kami di Unisula, ya, Jalan Kaligawe kilometer 4. Nanti tetap akan diwisuda dan menggunakan toga. Dan tempat kami, mohon maaf, Unisula itu, ya, Unisula itu institusi yang berdiri sejak tahun 60-an, ya. Dan Unisula berdasarkan Wibometrik, ya, kualitasnya merupakan institusi nomor satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu meragukan dari kualitas Unisula. Kemudian untuk ada pertanyaan ini dari Ibu Srityas, akreditasi unggul apakah akreditasi A? Betul, tadi sudah saya sampaikan bahwa akreditasi unggul itu merupakan perubahan dari penilaian akreditasi. Ya, kalau dulu A, B, C, sekarang unggul, baik sekali dan baik. Dan untuk Pak Yoga Pacitan, IP 2,00 bolehkah ikut LPL? Boleh, karena persyaratan RPL itu minimal sudah bekerja selama 1 tahun, dan mungkin ini kesempatan bagi Pak Yoga Pacitan untuk memperbaiki IPK dari 2,0 menjadi 3,5, ya, karena di tempat kami untuk pemberian nilai insya Allah akan kita bantu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja pemaparan secara singkat tentang program RPL, program Magister Ilmu Hukum Unisula. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Laila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dokter Andri. Ini sebelumnya, sebelum kita mulai ke pertanyaan yang ada di peserta sini, saya akan menampilkan ini, apa namanya, PPT Pak, yang mana ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Untuk Pak ini, mohon saya diberikan ini untuk share screen. Aku ada Bu ya. Mas Sigit. Oke, baik. Oke, sudah terlihat Pak? Sudah. Oke, ini nih pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya bacakan atau dari Pak Andri? Monggo dibacakan nanti saya akan jawab, Mbak. Ya, untuk daftar pertanyaannya ini sudah terlihat belum ya? Atau Tuh, masih tampilan WhatsApp? tampilan WhatsApp. Oke, sebentar. Kalau enggak bisa dibacakan aja enggak apa-apa, Mbak. Enggak harus ditampilkan. Oh gitu. Oke, baik ini. Sambil saya bacakan ya Pak ya. Ini yang pertama, kapan mulai perkuliahannya? Katanya seperti itu. Terus kuliah Jumat dari jam berapa sampai jam berapa dan Sabtu dari jam berapa sampai jam berapa? Seperti itu Pak. Oke. Ini dari Bapak Dokter bisa langsung Ya, menjawab langsung saya pertanyaannya. menjawab ya semuanya. Betul. Hmm. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diakumulasikan. Insya Allah kami akan menjawabnya. Yang pertama, kapan mulai perkuliahan? Insya Allah perkuliahan akan dilaksanakan pada bulan September. Pastinya nanti tetap akan kami informasikan melalui grup program RPL tahap 3. Alhamdulillah sudah kami buatkan. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika akan mau mendaftar, ketika sudah mendaftar akan kami masukkan grup dan selesai dari perkuliahan itu insya Allah bulan Maret 2025. Kemudian untuk jadwal perkuliahan untuk kelas RPL itu akan dilaksanakan ada 2 hari perkuliahan, yaitu hari Jumat, itu biasanya kami mulai pukul 13.20 karena pada saat itu kan selesai selesai sholat Jumat dan selesainya kemungkinan besar pukul 15.30. Dan untuk hari Sabtu perkuliahan ada 2 jadwal, yaitu dijadwalkan pukul 9.00 sampai pukul 12 dan yang tahap kedua pukul 13 sampai pukul 15. Adapun untuk perkuliahan itu waktunya di antara 3 waktu kuliah tersebut. Bisa hari Jumat pukul 13.20 itu, bisa hari Sabtu pukul 8, pukul 9, bisa hari Sabtu pukul 13. Kemudian selama 6 bulan mata kuliah online-nya apa saja? Mata kuliah online-nya adalah mata kuliah MKDU. Ya, karena untuk mata kuliah kekhususan itu biasanya sudah terkonversi berdasarkan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Ya, salah satunya adalah metode penelitian hukum, teori hukum, filsafat ilmu dan lain sebagainya. Kemudian untuk beasiswa pendidikan, untuk apa namanya, untuk program RPL ini tidak ada biaya beasiswa. Ya, untuk eh, kelas reguler mungkin nanti bisa ditanyakan pada staf kita tentang pembiayaan beasiswa dan beasiswa itu berasal dari mana. Kemudian pertanyaan yang nomor 5 bisa dikecilkan sedikit, Mbak Laila. Sebelumnya sudah pernah menyelesaikan program Magister Manajemen, apakah masih bisa mengikuti RPLMH? Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu prasyarat untuk mengikuti program Magister Ilmu Hukum adalah telah menyelesaikan program S1. Ya, itu dulu. Kemudian yang kedua,
Kalau dari Bapak Ibu sekalian ingin mengikuti program RPL Magister Ilmu Hukum, nantinya harus melampirkan juga sertifikat kompetensi dan minimal telah telah bekerja selama 1 tahun. Ya, itu salah satu prasyaratnya. Sertifikat kompetensinya apa? Ya, nanti bisa dilaksanakan. Kemudian sertifikat kompetensi itu dilampirkan dengan sertifikat pokok untuk pembelajaran atau untuk pendaftaran. Syarat pokoknya yang pertama adalah adanya KTP, KK, ijazah S1, kemudian akte kelahiran, kemudian transkrip S1, ya. Lalu ada penambahan sertifikat kompetensi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satu contohnya adalah eh, adanya sertifikat kompetensi. Contoh kalau advokat tadi ada sertifikat PKPA, kemudian surat izin apa SIM SIM advokat, atau ditambah lagi berita acara sumpah yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian yang keenam, wira swasta apakah bisa mengikuti kelas RPL? Bisa, ya bisa. Pertanyaannya, wira swastanya di bidang apa? Kalau misalnya Bapak yang berprofesi sebagai wira swasta mempunyai perusahaan, ya tinggal buat saja surat keterangannya sendiri gitu. Dan nanti akan kita masukkan list, dan nanti pun ketika RPL itu syaratnya sudah dilampirkan ke kita, kita tidak serta-merta langsung meluluskan, tidak. Tetapi nanti akan kita lakukan semacam pemeriksaan berkas lebih dahulu, ya, pemeriksaan berkas lebih dahulu untuk sertifikatnya. Kalau ijazah S1 belum terdaftar di PD Dikti gimana? Ya. Pertanyaannya, S1-nya itu, mohon maaf, apakah S1-nya itu betul-betul sudah memiliki izin untuk penyelenggaraan atau tidak gitu loh. Kalau tidak memiliki S1-nya tidak ada penyelenggaraan perkuliahan, maka tidak bisa. Karena untuk program RPL ini untuk data mahasiswa di dalam ujian itu akan dimasukkan dalam penomoran induk nasional. Ya, jadi dalam ijazahnya nanti ada nomor seri PIN-nya, dan ijazahnya juga disamakan dengan mahasiswa atau wisudawan yang mengikuti program reguler. Jadi ini resmi. Yang ke-11, apakah bisa mendapatkan potongan atas seluruh pembiayaan tersebut? Ya, kebijakan untuk pemotongan pembiayaan hanya diberlakukan, mohon maaf, untuk alumni sarjana hukum yang berkuliah di Fakultas Hukum Unisula. Ya. Yang ke-12, apakah bisa tanpa tesis? Mohon maaf, kalau di program RPL tetap akan menggunakan tesis untuk persyaratan kelulusannya. Memang ada dari mahasiswa, ya, ada dari institusi yang lain itu menghapuskan sistem tesis tetapi diganti dengan jurnal internasional Scopus bereportasi Q1. Tetapi kami lebih menekankan mahasiswa dengan membuat sebuah tesis saja. Kalau menggunakan jurnal, malah kami kasihan terhadap mahasiswa karena yang pertama, jurnal bereputasi Q1 itu mahal, yang kedua membutuhkan waktu yang lama. Jadi semangatnya nanti malah tidak cepat selesai, malah lama daripada menunggu itu. Maka kami menyelenggarakan perkuliahan dan ujian dengan menggunakan media untuk tesis sebagai syarat kelulusan. Kemudian yang ke-13, konsentrasi di Magister Ilmu Hukum itu terdapat konsentrasi hukum pidana, hukum bisnis, ya, ekonomi bisnis, ada hukum perdata, ada HTN, dan hukum ekonomi Islam. Monggo nanti bisa bisa dipilih. Tetapi kalau program RPL tentu saja tidak bisa memilih konsentrasi apa. Kami yang akan menyesuaikan. Jadi ada pertanyaan dari
Ibu siapa tadi tentang untuk komisi informasi, saya kira itu lebih condong ke HTN Han. Atau misalnya Bapak Ibu yang berprofesi sebagai jaksa ataupun polisi, kami pilihkan konsentrasi pidana supaya memenuhi quorum, memenuhi kuota terhadap SKS tersebut sebesar 50% SKS. Untuk perkuliahan apakah boleh full online karena berada di luar kota? Kami mengutamakan kemudahan, ya, kemudahan dan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian dengan melaksanakan perkuliahan secara hybrid. Ya, Bapak Ibu boleh memilih online selama perkuliahan. Bapak Ibu boleh memilih datang ke tempat kami selama perkuliahan. Kami akan sediakan fasilitasnya. Tetapi kalau yang di luar kota, saran saya ya online saja. Nah, sampai kapan itu? Sampai akhir. Ya, jadi datang itu pada saat wisuda saja mungkin bisa dilaksanakan. Ya, karena berada di luar kota. Yang sudah program S2 manajemen belum selesai bisa disesuaikan dengan MH. Biaya berapa jika untuk melanjutkan. Mohon maaf dan mohon izin untuk mekanisme magister ilmu hukum tidak seperti program sarjana ilmu hukum. Bisa dilakukan konversi mata kuliah. Dan juga kalau misalnya mau disesuaikan, ya saran saya lebih baik mendaftar dari ulang. Toh juga untuk pelaksanaan program RPL ini hanya memakan waktu 7 bulan. Ya. Sejak kapan? Ya, dan itu juga nantinya akan menjawab pertanyaan nomor 17. Jika transfer dari pasca sarjana universitas lain, apakah kepakai mata kuliah yang dulu saya tempuh? Ya, ini nanti akan kita sesuaikan. Dan saran saya tidak perlu transfer. Karena yang pertama, transfer itu akan membutuhkan biaya lebih. Ya, yang membutuhkan biaya lebih karena apa? Bapak Ibu yang mau transfer itu pasti akan dikenakan biaya untuk penutupan akademis di kampus yang terdahulu, ya. Dan ketika melakukan transfer itu nanti ketika Bapak Ibu mau mengurus transfer di universitas sebelumnya pasti akan di dihalang-halangi, ya. Biasanya kami menyarankan udah nggak usah transfer, langsung aja program RPL. Insya Allah 6 bulan, 7 bulan itu selesai. Dan sejak kapan program RPL ini mulai diberlakukan? Program RPL ini mulai diberlakukan itu sudah 3 periode ini. Jadi program RPL ini diberlakukan pertama pada tahun 2023 bulan September. Ya, sudah berapa mahasiswa yang lulus? Ya, untuk program RPL ini berdasarkan 2 periode, insya Allah sudah sebanyak 200 mahasiswa yang lulus yang berasal dari berbagai macam instansi dan sudah diakui. Dan ada beberapa mahasiswa yang berprofesi sebagai penegak hukum, ya, contoh jaksa dan polisi, dan ini sudah dilaporkan untuk penyesuaian kepangkatannya. Apakah program ijazah program RPL sama dengan ijazah non RPL? Secara fisik sama dan sama-sama diakui. Berbedanya adalah untuk yang kelas reguler, ya, kelas reguler ini harus menempuh mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Magister Ilmu Hukum sebanyak 36 SKS. Jadi waktu penyelesaiannya membutuhkan waktu 1 tahun 1 bulan sampai 1 tahun setengah. Dan program RPL ini kenapa cepat? Karena 50% SKS-nya sudah kita berikan nilai. Jadi ijazahnya sama. Mohon potongan biaya kuliah bila kelas RPL dan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan bisa untuk membantu. Sudah saya sampaikan tadi untuk pemotongan kelas RPL dan reguler di Magister Ilmu Hukum hanya diberlakukan untuk alumni sarjana hukum dari Fakultas Hukum Unisula. Ya, jadi tidak ada potongan lagi. Ya. Bila jurusan S1 sangat jauh berbeda dengan S2 hukum, apakah bisa masa studi tetap RPL? Bisa. Jadi program Magister Ilmu Hukum juga menampung Bapak Ibu sekalian yang lulusan
alumni dari program yang lain. Contohnya S1-nya misal Mbak Laila ini dari sarjana ekonomi, boleh masuk di tempat kami. Ya, misal Mbak Laila dari ilmu komputer boleh masuk di tempat kami dan kami berlakukan RPL. Karena RPL syaratnya minimal bekerja selama 1 tahun dengan dibuktikan adanya sertifikat kompetensi. Bisa diturunkan lagi, Mbak? Ya. Bila posisi calon mahasiswa berada di luar Jawa ingin mengikuti program, apakah Prodi sudah memiliki sertifikat PJJ? Mohon izin menyampaikan terdapat di dalam Permendikti nomor 54 53 itu sudah diatur mengenai kualifikasi pemberlakuan perkuliahan terapan. Ya, jadi bukan sertifikat PJJ. Kalau di Magister Ilmu Hukum sudah terdapat SK Rektor tentang pemberlakuan PJJ jarak jauh, ya PJJ untuk mata kuliah tertentu saja. Tetapi berdasarkan Permendikti nomor 53 ya pasal 14 ayat 3A itu pemberlakuan program RPL bisa dilaksanakan dengan program terapan yaitu dengan metode hybrid atau Zoom. Jadi tidak ada program PJJ. Kalaupun misalnya Bapak Ibu menginginkan ada program PJJ, kami ada SK Rektor tentang pemberlakuan kuliah jarak jauh. Tetapi saran saya untuk lampiran program ini adalah lampiran program berdasarkan Permendikti nomor 53 yaitu pemberlakuan perkuliahan secara terapan, hybrid maupun offline, online ya, online. Dan alhamdulillah untuk perkuliahan RPL pada periode pertama dan yang kedua banyak mahasiswa kami yang berasal dari luar pulau ya. Ada jaksa dari Sulawesi, ada jaksa dari Papua, ada eh, pegawai BUMN dari Aceh itu juga sudah lulus mengikuti program RPL dari periode yang pertama atau yang kedua. Itu bisa diturunkan lagi? Hanya 24 pertanyaan nih Pak yang kita kumpulkan di grup gitu. Nanti mungkin selebihnya bisa tanya jawab secara langsung di Ya sini. ini ada ada saya baca di chat saja ya. Ini Oh dari iya, siap. Pak Mahfud Hatta. Jadi Pak Mahfud ini tanya, kalau ijazah sama transkripnya baru bulan September bagaimana? Ya, berarti nanti nyusul saja enggak apa-apa. Begitu transkrip dan ijazahnya keluarnya September bisa disusulkan. Kami akan berikan kelonggaran Pak Mahfud untuk bisa masuk dan menjadi bagian dari mahasiswa RPL Magister Ilmu Hukum Unisula. Pak Ahmad Taridi mau bertanya, boleh tanya langsung. Mau tanya langsung ke admin jika boleh. Monggo. Nanti bisa ditanyakan ke Mbak Laila atau misalnya Mbak Laila bisa dikirim nomornya Mas Hendro sebagai koordinator apa namanya administrasi Magister Ilmu Hukum. Mohon maaf baru bergabung. Apakah pertanyaan nomor 4 sudah terjawab? Mohon izin Mbak Laila bisa dibacakan pertanyaan nomor 4. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 tadi, apakah ada beasiswa pendidikan? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya gitu. Ya, Mungkin baru beasiswa. bergabung. Ya, untuk kelas RPL, beasiswa pendidikannya tidak ada. Tetapi untuk program reguler, nanti bisa ditanyakan pada Mas Hendro terkait dengan koordinator, apakah sudah ada beasiswa untuk program reguler. Sebetulnya kami ditawari juga program beasiswa, cuma belum kami tindak lanjuti untuk beasiswa di BPDN. Kemudian pertanyaan dari Pak Ahmad Tarmizi, saya lulusan SP. SP itu apa ya Pak? Tapi bekerja sebagai mediator dan hakim informasi dan punya sertifikat paralegal mediator. Boleh ya. Ketika berbicara tentang syarat masuk di program Magister Ilmu Hukum, syarat utamanya adalah sudah lulus program S1 ya. S1-nya apa saja?
Ya, S1-nya apa saja? Oh, SP Sarjana Pertanian boleh. Syarat utamanya adalah telah lulus sarjana S1, baik itu sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pertanian, sarjana agama boleh ya. Kemudian sertifikat paralegal dan hakim informasi, mediator dan hakim informasi bisa dilampirkan Pak sebagai prasyarat untuk masuk di program RPL. Ya, kami nanti tetap akan melakukan pengecekan data. Ya. Nanti apakah data yang Bapak Ibu kirimkan itu sudah lengkap atau butuh data tambahan, nanti akan kami sampaikan lewat Japri ataupun lewat grup di program RPL mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unisula. Kemudian dari Ibu Rita Rosita, apakah program RPL 36 SKS ini hanya terakhir di tahun ini karena tadi disampaikan Pak Dokter tahun berikutnya 54 SKS. Betul Ibu, kemungkinan besar periode ini program RPL akan selesai karena telah muncul di aturan Permendikti nomor 53 tersebut untuk mengembalikan SKS program pasca sarjana S2 itu menjadi 54. Ya, kami bisa menyampaikan hal seperti ini. Kenapa ini masih bisa RPL? Karena terdapat dalam aturan peralihan bahwa untuk aturan di Permendikti sebelumnya ini boleh diberlakukan ya karena ada penyesuaian waktu selama 2 tahun. Ya. Insya Allah tahun 2025 ini penyesuaian selama 2 tahun ini sudah berakhir. Maka kita harus mengikuti regulasi berdasarkan ketentuan Permendikti nomor 53 tahun 2023. Gitu. Saya kira itu sudah terbaca semua Mbak Laila. Monggo kalau ada yang mau bertanya langsung. Iya, oke. Ini tadi ada yang tanya juga menyusul, katanya beliau ini sebagai seorang advokat nih Pak. Terus kan habis itu apa ya? Untuk surat keterangan kerjanya ini itu nanti harus ditandatangani siapa atau seperti apa kira-kira? Ya. Jadi untuk advokat, advokat itu kan bisa dilihat dari tahun beliau itu mengikuti PKPA. Yang kedua bisa dilihat tahun masa berlakunya SIM advokatnya tersebut. Yang ketiga bisa dilihat berita acara sumpah di pengadilan tinggi itu diberlakukan tahun berapa. Ya. Kemudian kalau advokat itu kan punya corporate. Ya. Iya. Corporate-nya itu bisa ikut dengan senior kalau dia masih advokat muda, bisa membuka kantor sendiri. Nah, Kalau dia membuka kantor sendiri kan lebih enak, berarti dia buat surat keterangan sendiri aja enggak apa-apa ditandatangani sendiri ah stempel. gitu. Oke, oke, oke. Oke, Mm-mm. ada Terus yang ini lain? Pak untuk apa ya? Pengalaman kerja yang minimal 1 tahun itu harus linier di bidang hukum juga atau seperti apa, Pak? Tidak linear tidak apa-apa. Yang penting beliau melaksanakan profesinya selama 1 tahun. Gitu. Misal Mbak Oke. Lela Mm-mm. punya punya bekerja di sebuah instansi BUMN, paling tidak ada surat keterangan kerjanya minimal selama 1 tahun. Oke, seperti itu. Oke. Tuh. Kemudian pendaftaran sampai kapan? Insya Allah pendaftaran kami akan laksanakan sampai bulan Agustus terakhir dan kami berikan kompensasi sampai bulan September pertengahan. Ya, oke. Ini untuk yang mau bertanya secara langsung boleh ya, boleh raise hand, terus nanti bertanya langsung kepada Bapak Dr. Andri, itu dipersilahkan. Oke, ini ada di chat juga nih, Pak nih. Assalamualaikum, izin Bu, saya advokat, beracara sejak 2 sampai 3 tahun terakhir, 12 tahun sebelumnya bekerja sebagai jurnalis dan kompetensi sebagai wartawan utama. Apakah nanti syarat kompetensi itu diakumulasi atau dikonversi secara bersamaan biar cepat selesainya? Oke, ini sudah pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Sudah Cuma mungkin dijawab. baru gabung, silahkan. Izin Pak Dr. Andri mau menambahkan saja ini. Ya, Eh, halo. Ya, ya, monggo, monggo, Oh, monggo. siap. Jadi, untuk pertanyaannya sepertinya banyak yang diulang-ulang ini tadi, Gi. betul. Mungkin ada yang gabung.
Lah sebaiknya nanti mungkin kalau misalkan apa ini ada program berapanya 54 SKS. Oh, Jip, saya berkaitan dengan ini. Tadi yang ijazahnya atau transkripnya tadi katanya apa disampaikan baru keluar di bulan September September. ya. Lah itu Betul. pakai surat kelulusannya dulu. Oke. Nanti pakai surat kelulusannya dulu, nanti itu dijadikan apa rujukan di kami nanti. Terus kemudian untuk yang ijazah sama transkripnya nanti disusulkan di di bulan September. Cuma surat kelulusan pasca beliaunya sudah dinyatakan lulus setelah ujian skripsi, itu pasti bisa minta surat kelulusan. Nah, nanti bisa dilampirkan. Terus kemudian memang kalau dari magister sendiri itu belum ada beasiswa, tetapi kita menerima beasiswa dari luar. Nah, biasanya ini ada beberapa calon mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa unggulan, ada terus BPI kalau tidak salah itu ada. Nah, itu diajukan di kita, biasanya nanti biayanya mahasiswa itu istilahnya nalangi dulu, bayar melakukan pembayaran dulu, nanti dapat LOA dari kita berikan, terus nanti ada surat registrasi itu nanti disampaikan ke pemberi beasiswa itu, baru nanti dapat ganti. Biasanya seperti itu. Artinya secara beasiswa secara langsung dari program magister ini itu memang kita belum ada secara langsung. Cuma kita membuka apa istilahnya seperti dari Kemenkumham kemarin Jawa Tengah itu ada satu kelas itu beasiswa beasiswa semua. Tapi memang satu kelas itu istilahnya ditalangi dulu dari yang bersangkutan. Jadi istilahnya nanti dapat gantinya seperti itu. Secara teknis seperti itu. Terus paling ini untuk biaya wisuda, ini ada yang menanyakan untuk biaya wisuda itu kita menyesuaikan nanti dari universitas. Kalau tahun kemarin itu 4,5, wisudanya 2 kali universitas sama fakultas. Untuk yang tahun depan saya belum tahu, dari kami tidak bisa menyampaikan 4,5 atau 5 juta, tapi biasanya ada kenaikan. Ya anggapnya mungkin 5 juta. Terus untuk seminar, TOEFL, publikasi, kalau termasuk KKL, kalau KKL itu nanti tergantung destinasinya. Kalau KKL ke Thailand ya menyesuaikan nanti dari biro berapa nanti kita sampaikan untuk biayanya jumlahnya seperti apa apa jumlahnya berapa. Terus seminar biasanya angkanya sekitar 500 sampai 1 juta tergantung nanti seminar yang dibuat apakah internasional atau nasional. Biasanya ada internasional, ada nasional. Kalau internasional biasanya sampai 1,5 juta. Kalau nasional biasanya 500. Kalau TOEFL itu di 750. Terus kemudian kalau untuk publikasi jurnal itu di 2 juta. Publikasi jurnal itu tidak termasuk pembuatan jurnal, ya, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa tetap buat sendiri, lah naskahnya dikirim di kami. Kemudian kami nanti akan mempublish itu, juga mentranslate. Nah itu biayanya nanti 2 juta. Kalau untuk KKL teknisnya biasanya 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam. Nanti tergantung kunjungan kita di mana saja. Terus untuk pembayaran 40 juta itu bisa diangsur. Ini Ini untuk teman-teman dari peserta webinar pada kali ini. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung menunjukkan pertanyaannya. Untuk sertifikat kompetensi ini sendiri, Pak, itu dari bidang apa saja ya, Pak Andri? Sertifikat kompetensinya. saya coba menjawab ya, Pak. Kalau Yes. untuk sertifikat kompetensi itu untuk syarat pendukung saja. Artinya kalau Hmm. misalkan mahasiswa ini jaksa gitu. Jaksa mungkin di bidang Pitsus atau Bidum itu kan biasanya ada diklat macam-macam itu. Lah itu kan dapat semacam kayak sertifikat kompetensi beliau di Pitsus, di pelatihan Pitsus atau mungkin di Reserse atau di Intel biasanya kan ada itu. Nah itu nanti bisa dilampirkan. Itu sertifikat pendukung. Artinya Oke. ketika kita asesmen nanti, jadi proses RPL ini nanti syarat yang sudah dikirim di kami nanti akan kita asesmen. Kita ada tim asesmen dari universitas.
Lah, syarat-syarat itulah yang dikirimkan Bapak Ibu nanti akan di apa cek oleh kami untuk verifikasi, untuk validasi. Jadi seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bapak, monggo. Langsung boleh nanya Pak ya? Siap. Ya mau nanya, kami ini kan sama Ibu Ita Rosita kan satu kantor ini. Ini. Ya kami ini dari Suja Pertanian. Nah kemarin juga kami ambil sertifikasi mediator. Ya. Ini. Nah nanti tahun depan juga ngambil ke spesialis pertanahan. Oh, Nah APTN-nya. kalau Ini. dari Unisila itu dapatnya gelarnya apa ya? Misalkan gelar profesinya. Kalau kita ikut juga misal. Kalau digelar di magister itu MH, Pak. Jadi nanti jenengan S1-nya SP, gitu. Berarti SP MH berarti nanti. Untuk gelar profesinya ada nggak? Kalau profesi kita tidak ada, Pak. Oh gitu ya. Kita kan program Magister Ilmu Hukum MIH, Pak. Ya. Jadi itu teknis perkuliahan yang tadi sudah disampaikan sekitar 7 bulan. Nah, nanti setelah itu dapatnya ya ijazah sama transkrip itu, Pak. Kalau kompetensi itu mata kuliah program khususan. Nah, itu yang sudah dikonversi itu dari RPL itu, dari apa pengalaman kerja yang sudah disampaikan. Oh. Terus Iya Pak, jenengan makasih sebagai Pak ya. mediator, sertifikat mediatornya itu nanti dikirim aja. Ya, makasih. Siap-siap. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ahmad Tarmizi. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, ini karena mengingat waktu sudah 17.30, seperti yang kita agendakan. Pertanyaan terakhir, apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke, baik. Sepertinya sudah Jika cukup, Pak. mm-mm. Eh, Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, terutama kepada para dosen di Unisula, ada Bapak Dr. Andri, kemudian Bapak Arpanggi, terus Pak Hendro, dan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Semoga terima kasih atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu buat kita. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Lela. Matur nuwun, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak Pak Andri.